Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Julian Reza Siwi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Pulau Sari. Video kali ini merupakan video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pertanyaan pemantik yang pertama. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tidak diciptakan secara instan. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, harus memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid dengan tujuan nilai-nilai kebajikan dapat melekat pada diri mereka, baik dalam tahap sekolah sekarang sampai mereka terjun ke dunia masyarakat. Untuk itu, saya berusaha untuk menjadi teladan dalam mewujudkan budaya positif, baik untuk murid ataupun untuk rekan kerja saya. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif ini akan terus meluas jika diterapkan secara konsisten dan dibutuhkan juga kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Utamanya adalah guru-guru yang menjadi tauladan bagi para murid dalam penerapan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi manusia. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang kedua. Keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mampu menuntun tumbuh kembangnya murid dalam pendidikan yang berpihak pada murid, maka seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak dan menjalankan peran sebagai guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian, peran guru penggerak antara lain pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, berkolaborasi dengan pihak terkait, dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan suatu perubahan, maka diperlukan visi dan langkah-langkah untuk mencapainya. Visi dibentuk berdasarkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dilandasi atap dan tahapan bagja yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Ada 5 tahapan bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, yang ketiga gali impian, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Melalui penerapan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja tersebut muncullah budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab.
Bagian berikutnya adalah refleksi tentang modul 1.4 budaya positif. Saya sudah memahami konsep inti dari budaya positif, yaitu pertama, disiplin positif, kedua, teori motivasi, ketiga, hukuman dan penghargaan, keempat, posisi kontrol guru, kelima, keyakinan kelas, keenam, kebutuhan dasar manusia, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diimplementasikan melalui tindakan, dan ditularkan ke rekan guru lainnya. Pertanyaan pemantik yang pertama pada bagian refleksi. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang menurut saya menarik ialah pemberian penghargaan yang terus-menerus ternyata bisa membuat murid kehilangan motivasi intrinsik dalam dirinya. Selain itu, pemberian penghargaan juga dapat memiliki dampak negatif seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bisa bersifat menghukum. Pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir juga dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang pertama adalah perubahan posisi kontrol yang sebelumnya menjadi penghukum, teman, atau pemantau menjadi manajer. Yang kedua, perubahan saat menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, perubahan tentang pembuatan keyakinan kelas berdasarkan hal-hal yang telah disepakati dalam satu kelas. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah pemahaman tentang konsep-konsep inti. Yang pertama tentang disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal merupakan pengertian dari disiplin positif. Untuk menerapkan disiplin yang bertanggung jawab dan menerapkan kesadaran diri serta dapat mengontrol diri dalam segala tindakan dan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan berdasarkan paksaan, pujian, atau hukuman merupakan tujuan dari disiplin positif. Bagian yang kedua adalah motivasi manusia. Motivasi manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal yang diharapkan adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, sehingga dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Dengan posisi kontrol manajer ini, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Konsep inti yang berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah dibentuk berdasarkan partisipasi penuh siswa dengan membuat pernyataan universal yang bersifat positif, mudah diingat dan dipahami, juga harus diterapkan di kelas atau di sekolah. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan tujuan murid bisa mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan tahapan-tahapan ini. Pertanyaan pemantik berikutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya menerapkan budaya positif ialah saat membuat keyakinan kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan siswa mengetahui peraturan sekolah yang sudah ditempel di masing-masing kelas. Yang kedua, meminta siswa untuk menulis keyakinan kelas yang diinginkan dengan sticky note. Yang ketiga, bersama siswa mengulas keyakinan kelas yang sudah dituliskan. Yang keempat, bersama siswa memilah keyakinan kelas yang paling penting menurut kelas. Yang kelima, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Keenam, mengecek kembali keyakinan kelas yang sudah dipilih. Yang ketujuh, menyepakati keyakinan kelas, dan yang terakhir, mencetak serta menempel keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi sangat tertarik dan bersemangat dalam mengimplementasikan budaya positif. Juga termotivasi untuk terus berusaha memperbaiki diri melalui refleksi diri dalam proses penerapan budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang pertama adalah wali kelas sudah membuat keyakinan kelas. Yang kedua, muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan disiplin positif sesuai nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah yang pertama, posisi kontrol sebagai manajer, dan yang kedua, penerapan segitiga restitusi untuk lebih maksimal. Pertanyaan pemantik berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mengenal posisi kontrol, pada awalnya, dalam posisi kontrol untuk mendisiplinkan murid harus menjadi penghukum agar disegani. Kemudian saya berpikir ulang, mungkin dengan berada pada posisi teman mereka jadi lebih terbuka dan mau mengikuti saran. Tetapi hal ini membuat anak menjadi tidak memiliki batasan. Selanjutnya, saya berubah dengan memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah dengan harapan mereka bisa terketuk pintu hatinya dan menyadari kesalahan mereka. Ternyata cara ini juga tidak selalu berhasil. Saya merubah diri lagi, memposisikan diri sebagai pemantau. Tetapi setelah mengetahui kesalahan dan konsekuensinya, murid belum memiliki motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Sampai pada saatnya saya mempelajari modul ini. Ternyata posisi kontrol yang paling sesuai adalah sebagai manajer dan menangani masalah dengan segitiga restitusi. Perasaan saya sebelum memposisikan diri sebagai manajer, saya merasa bingung karena tidak muncul motivasi dalam diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Saya juga merasa bersalah saat memberikan konsekuensi atau hukuman dengan anggapan bisa menimbulkan efek jera. Setelah saya memposisikan diri sebagai manajer,
Saya merasa sangat tenang karena saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah menerapkan segitiga restitusi tapi hanya sebagian tahapan. Tahapan yang paling sering diterapkan adalah tahapan menstabilkan identitas dengan cara memberi pernyataan. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, saya tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini bersama-sama. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari adalah cara membangun komunikasi dengan wali murid agar tercipta kolaborasi positif antara sekolah dan wali murid dalam menumbuhkan budaya positif. Sehingga budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan rumah agar hal tersebut menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.